Pengalaman atau awal mulanya menjadi duta-duta kayak gitu tuh gimana sih, Kak? Soalnya kalau misalkan diceritain awalnya tuh berawal dari iseng sih Teh. Iseng, wah iseng berhadiah. Betul banget. Iya, iya. Soalnya saya tuh waktu itu awal pertama kali ikut audisi kayak gitu Teh, saya tuh nggak disetujui sama kecamatan. Karena kurang bukan putra daerah katanya Teh. Oh, jadi harus dari daerahnya itu sendiri. Betul, kecelakaan waktu itu. Pernah. Kecelakaan terus aku dijahit juga. Waktu itu sempat down gitu Teh, soalnya banyak yang ngatain anak disabilitas, sumbing dan sebagainya gitu. Tapi saya punya semangat dan tekad yang kuat bahwasannya Allah tuh ngasih kita musibah pasti ada hikmah di balik itu semua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikhwan Mandala, kembali lagi bersama aku Halimatus Sadia. Dan kebetulan sekarang udah hadir juga nih narasumber kita yang ganteng, yang gagah dan berwibawa. Nah ini ada Kak Fabian. Ini aku manggilnya Kak Fabian atau Bian atau Boleh apa? Bian aja biar lebih mudah. Oh, Kak Bian aja kali ya. Nah sebelum kita melangkah lebih jauh, boleh Kak Bian untuk memperkenalkan diri ke Ikhwan Mandala. Oke, sampurasun, nepangkeun wastapun simkuring Fabiano Ikram, tiasa dipanggil Bian. Abi linggih di Kecamatan Sindangkerta, di Kabupaten Bandung Barat. Itu mungkin perkenalannya Teh. Dari jurusan apa nih? Dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat. Keren ya perkenalannya pakai bahasa Sunda. Karena kan Mojang Jajaka Masya harus Allah. mencerminkan budaya Sunda. Bener banget, bener. Sekarang semester berapa nih, Kak? Kebetulan sekarang semester 8 udah semester akhir Teh. Oh, penghujung juga nih. Tadi juga ada sebelumnya. Iya. Berarti udah semester akhir, berarti sekarang lagi garap skripsi. Betul, lagi banyak banget bimbingan Teh. Itu Masya Allah banget. Semoga dipermudah ya Amin, untuk amin, skripsinya. amin. Nah, selain dari kesibukan skripsi, Ya. dari Kang Bian nih ada nggak kegiatan-kegiatan lain atau ikut organisasi kah atau pernah menjadi pemateri untuk saat yang kemarin gitu, itu gimana? Pernah nggak? Oke, fun fact ya Teh ya. Sebetulnya sekarang tuh saya lagi kerja. Kerja. Sekarang alhamdulillah waktu bulan Oktober itu keterima kerja di salah satu perusahaan di Lembang Teh. Kebetulan saya itu direkomendasikan untuk selalu mengisi produk, yaitu produk barunya mengisi seminar gitu Teh. Oh, seminar. Jadi saya selalu menjadi pemateri, hubungannya itu terkait dengan kreativitas sama ekonomi kreatif di perusahaan tersebut. Oh, berarti itu lebih ke bidang apa tadi? Kecantikan atau apa produk? Bidangnya itu lebih ke seminar, kegiatan baru gitu. Oh, Jadi memang seminar. bidangnya pariwisata. Oh, pariwisata. Perusahaannya memang bergerak di Oh, bidang berarti pariwisata. kerja juga. Betul. Nah, untuk saat ini atau pernah nggak sebelumnya kayak mengikuti penghargaan apa gitu, kegiatan dalam program apa? Kebetulan pada tahun 2019 Ya. pernah saya mengikuti ajang Abang None. Itu pernah menjadi alhamdulillah abang favorit Jakarta Pusat tahun 2019. Terus di tahun 2020 juga ikut Duta Genre waktu itu alhamdulillah Pernah juga. betul, terpilih lagi menjadi Duta Genre favorit di Jakarta Pusat. Dan setelah saya merantau ke Bandung Teh, akhirnya saya mencoba untuk mengikuti Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022. Oh, tadi aku sempat dengar pernah ikut duta yang di Jakarta. Pernah itu ikut di Jakarta juga. emang Kang Bian itu ngerantau kemana aja? Itu apakah emang asalnya dari Jakarta juga kah atau gimana? Kebetulan asalnya memang dari Jakarta Teh. Oh, Jakarta. Iya betul. Oh, jadi mau coba juga nih yang ada di Jakarta, di Betul. Bandung, sama se-Jawa Barat kayak Iya. gitu ya. Nah, dari Kang Bian sendiri kira-kira pengalaman atau awal mulanya menjadi duta-duta kayak gitu tuh gimana sih, Kak? Soalnya kalau misalkan diceritain awalnya tuh berawal dari iseng sih Teh. Iseng, wah iseng berhadiah. Betul banget. Iya, iya. Soalnya saya tuh orangnya suka sekali menambah relasi, menambah Oh, iya, networking, benar, menambah benar. temen gitu. Karena tujuan dan fokus utama saya waktu awal pertama kali mengikuti Duta juga fokusnya lebih ke relasi Teh. Karena relasi juga penting ya untuk Betul dunia banget. kerja nanti ke depannya. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Jadi pengen mencoba aja gitu karena emang iseng. Tapi Iseng. alhamdulillah ini berhadiah atau Alhamdulillah, manfaatnya, Masya Allah. feedbacknya jadi ada gitu. Dia pernah mendapatkan duta favorit tadi tuh kan. Nah terus untuk
mencapai sebagai duta, tadi itu ada duta yang Jawa Barat itu apa tuh? Mojang Jajaka. Nah, itu gimana sih Kak awal mulanya? Awal mulanya itu sebenarnya kalau misalkan mau ikut jadi Mojang Jajaka Jawa Barat itu harus melalui proses seleksi di tingkat kabupaten atau kota gitu. Oh iya. Kan di Jawa Barat itu banyak ya kabupaten kotanya gitu. Alhamdulillah waktu di tingkat kabupaten pada tahun 2022 saya mewakili tanah lahir ya, bisa dibilang tanah lahir keluarga gitu, yaitu Kecamatan Sindangkerta yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Soalnya struggle banget teh awalnya. Waktu itu awal pertama kali ikut audisi kayak gitu teh, saya tuh nggak disetujui sama kecamatan. Karena kurang bukan putra daerah katanya teh. Oh, jadi harus dari daerahnya itu sendiri. Betul. Padahal di Sindangkerta itu tanah lahir dari orang tua juga gitu. Jadi waktu itu nggak dapat perizinan, nggak dapat surat dari pemerintah setempat, dari kecamatan. Tapi setelah saya alhamdulillah teh lagi-lagi karena berkat doa dari orang tua juga gitu, alhamdulillah terpilih menjadi Jajaka Pinilih atau juara 1 di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022. Alhamdulillah setelah dari situ Bapak Camatnya yang menghubungi saya untuk ditawarin. minta audiensi gitu. Padahal sebelumnya nggak setuju katanya. Karena bukan perwakilan daerah. Berarti ada nggak sih kayak tantangan kamu tuh sebelum mendaftar atau mencoba untuk kayak mengikuti program itu gitu? Tantangannya gimana sih? Tantangan waktu ikut Jajaka Kabupaten Bandung Barat sebenarnya banyak banget ya teh. Pas awal audisi juga itu kan pemberkasannya saya tuh H-1 ngirimnya. H-1 terus abis itu baru diinfoin kalau misalkan seleksinya offline. Harus datang ke sana. Harus datang ke sana, sedangkan posisinya H-1 itu saya masih di Jakarta teh. Aduh, terus kamu mau nggak mau harus ke sana? Betul, mau nggak mau harus ke sana. Nah, sempet teh sebenarnya mikir kayak kira-kira apa ikut tahun depan aja kali ya. Udah pesimis gitu ya. Karena kereta tuh nggak ada teh. Aku tuh nge-refresh terus setiap hari. Di hari Jumat itu alhamdulillah doa juga kan waktu itu sholat Jumat ya kebetulan. Ya Allah semoga ini jalannya gitu. Akhirnya setelah di refresh terus setiap hari itu alhamdulillah dapat juga tiketnya teh. Kereta ada? Ada. Terus dari segi barang aku nggak punya sama sekali, kemeja putih aja nggak punya, terus pantofel nggak ada. Itu akhirnya support dari teman-teman yang ngasih fasilitas itu alhamdulillah bisa berangkat. Prepare-nya tuh kurang tapi masih ada yang mau bantu ya alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya teh. Keren. Nah untuk strategi kamu mencapai sebuah kayak pencapaian tersebut gitu, itu gimana sih? Tapi tahan dulu, kita akan lanjut di setelah yang satu ini. Oke, Ibu Mandala, kita lanjut lagi nih. Tadi kan sempat kepotong. Nah, tadi aku sempat menanyakan strategi dari Kang Bian untuk mendapatkan pencapaian hal tersebut, itu gimana sih strateginya? Soalnya kalau misalkan bicara tentang strategi nih teh ya, kita harus tahu nih karakteristik atau keunikan dari diri kita sendiri. Tapi itu nggak perlu ditonjolkan secara berlebihan gitu kepada teman-teman kita atau pesaing kita gitu. Ya namanya kompetisi kan pasti kita bicaranya tentang persaingan gitu. Jadi kayak jadi diri sendiri aja lah. Betul, tapi bener sendiri. Harus tetap dari berbagai pengalaman kita tetap harus mengembangkan skillnya juga. Betul gitu kan, dari potensi-potensi kita. Jadi Kang Bian ini tertarik di bidang public speaking juga ya? Kebetulan karena jurusannya banyak public speakingnya gitu, praktiknya. Jadi memang sangat suka sama public speaking gitu. Nah untuk personal branding Kang Bian tuh boleh nggak dikasih tahu atau diceritain itu gimana sih bisa sampai kayak orang-orang bisa mau nih kayak jadi Kang Bian gitu, bisa kayak terinspirasi kayak gitu, itu bisa nggak dijelasin atau diceritakan personal brandingnya? Masya Allah, kalau misalkan jadi inspirasi banyak orang, saya juga masih banyak kurangnya gitu ya Teh. Aduh. Tapi kalau bisa bicara tentang personal branding di Instagram itu sebenarnya saya lebih ke model Teh. Oh model. Iya gitu. Alhamdulillah waktu pada tahun 2018 ke bawah itu sempat ikut freelance juga model, terus juga waktu itu pernah ikut supporting talent jadi salah satu e-commerce yaitu Tokopedia. Ya personal branding saya lebih ke model gitu. Tetapi setelah kesini saya lebih menyukai tentang public speaking sebenarnya. Jadi saya mulai untuk merambah ke personal branding tentang untuk
bagaimana saya bisa dikenal sebagai seorang public speaker gitu. Oh iya iya iya. Nah selain dari perdutaan, ada nggak penghargaan yang pernah Kang Bian dapat gitu dari manapun gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau penghargaan itu kebetulan alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin teh alhamdulillah bisa menjadi pembaca nominasi penghargaan film pendek di TVRI Jawa Barat gitu. Menurut aku itu sangat memorable banget gitu ya, karena bisa bertemu dengan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh yang menjadi inspirator semua orang gitu. Oh keren. Nah waktu apa sih awal-awal aku kan ngeliat nih Selempang udah terpampang banget nih. Iya. Ini langkah-langkahnya tuh sulit gak sih Kang untuk mendapatkan ini nih gitu? Kayaknya sulit, pasti ada ya. Betul, pasti ada kesulitannya ya Teh ya. Soalnya kalau misalkan pas maju itu kan kita coaching ya sama senior-senior. Waktu itu sempat bukan depresi juga ya, mungkin sempat down gitu ya. Karena waktu itu sempat dibilang sama senior, nggak ada pilihan lain selain kamu kali ya. Makanya kamu yang dimajukan ke Jawa Barat gitu. Nah, sempat tuh waktu itu down. Tapi saya mikir, senior saya bilang, untuk maju ke Mojang Jajaka Jawa Barat itu nggak semua orang bisa gitu. Karena benar, pilihan juga. Pilihan gitu. Karena kan biasanya kalau ajang atau duta daerah itu biasanya langsung ke tingkat provinsi gitu. Cuma kalau misalkan Mojang Jajaka itu karena dia brand ambassador pariwisata khususnya di bidang budaya juga, itu melalui proses seleksi yang rumit gitu dari tingkat kabupaten bahkan tingkat kecamatan juga ada Teh gitu. Akhirnya saya semangat untuk mengembangkan bahwasanya saya bisa dan menunjukkan gitu ke senior-senior yang istilahnya apa ya, bukan merendahkan juga tapi mungkin memberikan pecutan gitu buat saya lebih semangat lagi. Oh gitu ya, benar-benar. Nah kalau dari Kang Bian sendiri ada nggak kayak pola belajar sehingga bisa mendapatkan prestasi gitu? Siapa tahu bisa di-sharing ke Ihwa Mandala. Siap. Soalnya kalau misalkan pola belajar khusus nggak ada ya Teh ya. Tapi karena saya tuh selalu menerapkan di kehidupan saya, kalau saya tuh harus memiliki rasa penasaran yang tinggi. Soalnya kalau misalkan kita nggak punya rasa penasaran, hidup itu bakal flat aja gitu. Iya benar-benar. Gak bakal ada experience baru, gak bakal ada pengetahuan yang baru yang kita milikin gitu. Oh keren ya, Masya Allah ya. Berarti bener nih Iwan Mandala juga nggak boleh males-malesan, karena kita banyak peluang-peluang apa ya, waktu-waktu yang kosong itu harusnya digunakan untuk hal-hal yang baik buat kita. Kan hitung-hitung bisa buat grow up kayak gitu kan. Nah pernah ini nggak kayak kepikiran ada inspirator atau motivator di kehidupan Kang Bian? Tapi tunggu dulu, kita jeda yang setelah yang satu ini. Mandala, kita lanjut lagi. Tadi sempet kejeda nih. Nah tadi kan bahas tentang inspirator atau motivator Kang Bian ya. Nah kira-kira siapa sih Kang untuk inspirator atau motivator di kehidupan Kang Bian saat ini? Kalau misalkan bicara inspirator itu malah diri saya sendiri Teh. Di masa kecil tapinya gitu. Kalau motivator tetap pasti orang tua gitu. Orang tua ya. Tapi ada nggak kayak tokoh-tokoh dari kayak B.J. Habibie gitu-gitu, pernah nggak ada kayak inspirator yang buat Kang Bian tuh, wah ini bisa nih jadi acuan aku buat kayak seperti ini gitu? Kalau dari aku pribadi gitu ya Teh, kalau ke tokoh-tokoh tuh semuanya inspirator menurut saya gitu. Tapi ketika saya bisa tertarik untuk menjadi diri saya sendiri, tentunya saya bisa lebih berkembang gitu Teh. Oh, benar-benar. Makanya saya bilang gitu, inspirator saya siapa? Masa kecil saya gitu. Oh, siap. Bener-bener ya. Nah, terus Kang Bian pernah nggak mengalami hal tersulit atau kegagalan dalam proses-proses kayak tadi kan kedutaan atau penghargaan-penghargaan lainnya? Itu pernah nggak Kang mengalami hal tersebut? Kalau proses tersulit sebenarnya pas Idul Adha tahun kemarin Teh. Kenapa pas bulan Juni, kebetulan aku qadarullah kecelakaan waktu itu. Pernah. Kecelakaan terus aku dijahit juga. Waktu itu sempat down gitu Teh. Soalnya banyak yang ngatain anak disabilitas, sumbing dan sebagainya gitu. Tapi saya punya semangat dan tekad yang kuat bahwasannya Allah tuh ngasih kita musibah pasti ada
hikmah di balik itu semua gitu. Oh, kecelakaan sendiri tunggal atau Tunggal teh. dari mana ke mana itu pas waktu Pas itu? di dekat rumah sakit Bandung Kiwari itu flyover, di atas flyover. Itu posisinya emang lagi hujan kah atau rame atau gimana? Karena kelalaian saya sih. Kenceng bawa motornya ya, Kenceng. kayak Rossi atau melebihi Rossi. Lebih kayaknya teh. Aduh, tapi hancur itu motornya. Alhamdulillah motornya nggak kenapa-napa teh, cuma sayanya aja. Itu gimana ceritanya? Jadi bahkan motornya aja nggak baret sama sekali. Kamu tuh jatuh terguling kah atau? Jadi waktu itu case-nya tuh sempat nabrak gitu, bukan pas mau nabrak. Jadi saya tuh menghindarin teh, akhirnya banting setir gitu. Jadi sayanya yang parah gitu. Bahkan yang ditabraknya juga nggak kenapa-napa, nggak ada lecet sama sekali. Cuman kamu aja berarti Iya, ya? Ya betul. Allah, kasihan banget, tapi nggak apa-apa ya. Untung alhamdulillah sekarang masih bisa Bisa ada di sini. alfiat gitu kan. Nah tadi kan kayak kecelakaan gitu. Nah kalau di dunia kerjaan gitu Kang Bian, pernah nggak ngalamin kayak tersulit gitu, apakah ada masalah gitu? Itu pernah nggak ada yang Kang Bian alami kayak gitu? Soalnya kalau misalkan di dunia kerja alhamdulillah nggak ada, suportif banget gitu ya teh. Tapi waktu itu pas saya terpilih menjadi alhamdulillah ketua pelaksana Pasanggiri Mojang Jajaka pada tahun 2023, waktu itu challenging banget gitu teh. Karena dari pemerintah setempat, dari pemerintah kabupaten tuh nggak ada anggaran sama sekali. Oh, Tapi iya? saya harus menjalankan kegiatan tersebut dengan nominal yang cukup besar gitu untuk mengeluarkannya gitu. Jadi bener-bener pure dari biaya sendiri Pure itu? dari biaya sendiri gitu. Oh iya. Tapi ada nggak tips buat Ikhwan Mandala nih biar apa ya, bisa mendapatkan relasi yang banyak, terus bisa mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai dengan apa ya, istilahnya sesuai dengan kemampuan. Itu ada nggak tips-tips buat Ikhwan Mandala? Kalau tips buat Ikhwan Mandala menurut aku pribadi gitu ya, confidence sih kuncinya gitu. Confidence. Soalnya kalau misalkan kita udah percaya diri nih, kita percaya sama kemampuan diri kita sendiri, itu cepat berkembangnya gitu teh. Bener-bener. Soalnya kalau misalkan kita masih insecure, kita masih ragu-ragu gitu, kadang kita nggak percaya sama kemampuan kita sendiri, itu tuh sulit berkembang teh. Benar, betul, iya. Soalnya waktu itu saya sempat pas alhamdulillah terpilih menjadi Mojang Jajaka pinilih tingkat Kabupaten Bandung Barat 2022, waktu itu banyak banget tawaran yang masuk teh. Tapi banyak yang saya tolakin gitu. Karena saya merasa value yang ada di diri saya tuh nggak seberapa gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tapi karena waktu itu dengar omongan Bundi gitu ya, Iya. kayak Teh Tafi tadi gitu. Kalau kata Bundi, manfaatkan kesempatan yang ada gitu. Selagi ada kesempatan, itu bisa menjadi sebuah peluang juga untuk Iya, karir benar-benar. kita ke depannya gitu. Nah, kamu pernah nggak kayak dari program-program perdutaan itu kayak entah ke luar negeri kah atau memang di Indonesia sering kemana-mana gitu? Itu pernah nggak? Sebenarnya kalau misalkan pertukaran atau misalkan keluar provinsi dan sebagainya itu belum pernah. Oh, udah pernah teh. Waktu itu pas mau ke Jabar, alhamdulillah ke Jogja. Ke Jogja itu Terus program ke apa? itu hadiah dan juga sekaligus belajar di sana. gitu. Belajar tentang apa tuh kalau di Jogja? Di Jogja tuh banyak banget sih yang dipelajarin teh, tentang budaya di sana, tentang keramah-tamahan orang-orang sana gitu. Banyak banget yang dipelajarin. Tapi kalau dari program apa sih perdutaan kan Jawa Barat nih. Iya, betul. Terus kamu ke Jogja untuk menilai budaya di sana, apa yang bisa dapat kamu ambil untuk dari budaya Jogja ke Jawa Barat gitu? Sebenarnya menurut saya tuh budaya-budaya yang ada di Indonesia tuh kaya banget gitu ya teh ya. Benar. Dan yang dapat saya ambil sebenarnya di seluruh daerah manapun itu selalu menerapkan sopan santun gitu teh. Oh iya, Di paling penting Sunda, di attitude, Jogja bener. juga kayak gitu teh. Iya benar-benar attitude paling nomor satu ya. Jadi Attitude, betul. tipsnya tadi yang aku bisa simpulkan itu confidence sama Percaya tadi diri. attitude juga yang paling penting. Nah Kang Bian nih kan lagi bulan Ramadan. Kira-kira menurut Kang Bian tuh hakikat Ramadan seperti apa sih kalau boleh tahu? Kalau menurut aku pribadi bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah gitu Iya, ya, bulan benar. yang suci gitu teh. Tapi kita jangan pernah lupa gitu teh, tetap harus produktif di bulan Ramadan. Benar. Soalnya kalau misalkan kita Ramadan cuma tidur-tiduran gitu, nggak ada kegiatan yang kita lakukan, berarti kita nggak jadi orang yang produktif. Iya, gitu. jadinya hanya diam di situ saja gitu, Betul. tidak bisa mengeksplor ke luar gitu. Padahal kan banyak banget ya peluang-peluang yang ada di luar gitu. Betul. Intinya produktif, tapi kegiatannya itu positif teh, jangan yang negatif gitu.
Tapi bagi Kang Bian Ramadan dari Kang Bian sendiri nih, apakah Kang Bian juga pengen Ihwan Mandala tuh apa ya, bisa kayak melakukan kegiatan positif seperti apa gitu, bisa Kang Bian rekomendasikan, misalnya kayak coba deh kalian Ihwan Mandala ikut kayak kajian kah, atau kayak sholat tarawih yang misalnya walaupun sunnah gitu, apakah emang ada rekomendasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan gitu? Kalau kegiatan selama di bulan Ramadan sih, kalau tarawih itu wajib banget ya, apalagi sholat wajib itu nggak boleh ditinggalin banget gitu ya Teh ya. Tapi untuk kegiatan yang lainnya itu bisa yang pertama baca buku Teh, karena dengan baca buku itu memperkaya pengetahuan kita gitu Teh. Terus yang kedua, perbanyak denger kajian gitu. Apalagi kan sekarang itu kajian tuh banyak banget di media digital gitu ya Teh. Gak harus kalian ikut kajian offline misalkan di UHA gitu ya. Online juga kalian masih bisa gitu. Yang sesederhana itu aja kalian bisa lakuin gitu. Oh, keren-keren banget ya Kang Bian ini, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebelum mengakhiri nih, coba Kang Bian ada nggak closing statement buat Ihwan Mandala? Kalau closing statement buat Ihwan Mandala, menurut saya bukan saya yang hebat Teh, tapi doa orang tua kita yang kuat. Di setiap perjalanan, di setiap prestasi, di setiap hal yang kita lakukan itu selalu harus didukung sama support doa dari orang tua gitu. Karena saya percaya saya bisa ada di titik ini karena orang tua gitu, bukan karena saya yang hebat. Bener sih, senjata dari segalanya itu memang doa, apalagi dari doa orang tua gitu kan ya. Oh ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, senang sekali gitu bisa sharing session sama Kang Bian. Semoga nanti Kang Bian juga semakin sukses, bahagia, sehat selalu. Oke, kita cukupkan untuk program Ramadan kali ini. Terima kasih banyak Kang Bian. Terima kasih juga Teh Halimah. Iya, saya tutup untuk program Ramadan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.